Teks prosedur membuat brownies. Tujuan untuk memberikan langkah demi langkah kepada pembaca tentang bagaimana membuat brownies dengan benar. Bahan: 1. 200 gram coklat batangan. 2. 150 gram mentega. 3. 200 gram gula pasir. 4. 4 butir telur. 5. 100 gram tepung terigu. 6. 25 gram coklat bubuk. 7. Seperempat sendok teh garam. 8. Seperempat sendok teh baking powder. 9. 50 gram kacang almond cincang kasar. 10. 50 gram choco chip. Alat: 1. Loyang persegi. 2. Oven. 3. Mangkuk. 4. Wajan. 5. Mixer. 6. Spatula. 7. Pisau. 8. Garpu. Langkah-langkah: 1. Panaskan oven hingga suhu 180 derajat Celcius. Olesi loyang dengan mentega dan taburi dengan tepung terigu tipis-tipis. 2. Potong-potong coklat batangan dan masukkan ke dalam wajan. Tambahkan mentega dan lelehkan dengan api kecil sambil diaduk-aduk. 3. Pindahkan coklat leleh ke dalam mangkuk. Tambahkan gula pasir dan aduk rata. 4. Masukkan telur satu persatu ke dalam adonan coklat sambil dikocok dengan mixer hingga tercampur rata. 5. Ayak tepung terigu, coklat bubuk, garam, dan baking powder ke dalam adonan coklat. Aduk rata dengan spatula. 6. Masukkan kacang almond dan choco chips ke dalam adonan. Aduk rata. 7. Tuang adonan ke dalam loyang yang sudah disiapkan. Ratakan permukaannya dengan spatula. 8. Panggang adonan di dalam oven selama 25-30 menit atau hingga matang. Tes dengan menusuk adonan dengan pisau. Jika tidak ada adonan yang menempel berarti sudah matang. 9. Angkat loyang dari oven dan biarkan dingin. Potong-potong brownie sesuai selera. Sajikan dengan garpu. Lembar soal tes keterampilan menyimak teks prosedur. Petunjuk pengerjaan soal. 1. Bacalah soal dengan teliti untuk memahami instruksi dari pertanyaan yang diajukan. 2. Simaklah dengan baik pembacaan teks prosedur. 3. Teks prosedur akan diperdengarkan 1 kali. 4. Jumlah soal terdiri dari 30 butir dengan waktu 60 menit. 5. Pilihlah jawaban yang menurut Anda benar dengan memberi tanda silang pada lembar jawaban yang telah disediakan. 6. Selamat mengerjakan. Simaklah pembacaan teks prosedur tersebut untuk pengerjaan soal nomor 1 sampai dengan 10. 1. Alat yang digunakan untuk memotong coklat batangan dalam pembuatan brownies adalah A. Sapi, B. Pencetak kue, C. Wajan, D. Pisau. Dua. Berapa lama proses pemanggangan brownies di dalam oven? A. 15-20 menit, B. 20-25 menit, C. 25-30 menit, D. 30-35 menit. Tiga. Apa yang harus dilakukan sebelum adonan dituangkan ke dalam loyang? A. Dipanaskan di atas kompor, B. Dicuci dengan air dingin dan ditiriskan, C. Diolesi dengan mentega dan ditaburi tepung terigu, D. Dibiarkan terbuka selama setengah jam. Empat. Apa yang menjadi pertanda bahwa adonan sudah matang? A. Warna adonan yang berubah menjadi coklatan tua, B. Adonan ditusuk dan tidak ada yang menempel, C. Tekstur adonan yang mengembang dan gurih, D. Adonan ditusuk dan ada yang menempel. Lima.
Apa yang terjadi jika adonan tidak diratakan sebelum dipanggang? A. Hasil adonan bertekstur abstrak. B. Hasil adonan memiliki ukuran tinggi yang sama. C. Adonan yang sama rata. D. Hasil adonan yang memiliki bentuk sempurna. Enam. Apa yang terjadi jika choco chip diaduk rata bersama adonan? A. Choco chip akan menumpuk di satu sisi. B. Choco chip akan mengembang ke permukaan adonan. C. Choco chip akan sama ratanya di dalam adonan. D. Choco chip akan mengendap di bawah adonan. Tujuh. Dalam kaidah kebahasan teks prosedur terdapat konjungsi. Salah satu jenis konjungsi adalah konjungsi persyaratan. Manakah konjungsi persyaratan yang terdapat dalam teks prosedur di atas? A. Lalu. B. Jika. C. Karena. D. Kemudian. Delapan. Pada teks prosedur membuat brownies terdapat kata masukkan. Masukkan dalam kaidah kebahasaannya masuk ke dalam bagian A. Verba material. B. Verba tingkah laku. C. Pronomina petunjuk. D. Pronomina personal. Sembilan. Berapakah suhu yang dibutuhkan untuk memanaskan oven? A. 130 derajat Celcius. B. 150 derajat Celcius. C. 180 derajat Celcius. D. 30 derajat Celcius. Sepuluh. Pembuatan brownies cake dilakukan menggunakan takaran bahan-bahan yang tepat. Berapa banyak jumlah coklat bubuk yang diperlukan dalam pembuatan brownies? A. 10 gram. B. 15 gram. C. 20 gram. D. 25 gram. Teks prosedur membuat KTP. Tujuan untuk memberikan panduan langkah demi langkah kepada pembaca agar mereka dapat mengurus pembuatan KTP dengan benar dan sesuai dengan persyaratan yang berlaku. Bahan 1. Surat pengantar dari RT atau RW. 2. Fotokopi kartu keluarga. 3. Surat keterangan pindah. 4. KTP asli dan fotokopi. 5. Surat keterangan hilang dari kepolisian. Alat 1. Aplikasi Dukcapil. 2. Kamera. 3. Printer. 4. Scanner. Langkah-langkah 1. Jika offline, datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa bahan-bahan yang dibutuhkan. Jika online, buka aplikasi Dukcapil dan pilih layanan, kartu tanda penduduk. 2. Jika offline, ambil nomor antrian dan tunggu giliran. Jika online, isi formulir pendaftaran dengan data yang diminta. 3. Jika offline, serahkan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada petugas dan tunjukkan dokumen asli jika diminta. Jika online, unggah dokumen sesuai persyaratan yang diminta oleh aplikasi. 4. Jika offline, ikuti proses pengambilan foto dan sidik jari yang dilakukan oleh petugas. Jika online, ambil foto diri dan sidik jari sesuai instruksi aplikasi. 5. Jika offline, terima surat keterangan pengganti KTP sementara dan simpan baik-baik. Jika online, cetak surat keterangan pengganti KTP sementara yang dikirim oleh aplikasi. 6. Jika offline, tunggu pemberitahuan dari kelurahan untuk mengambil KTP yang sudah jadi. Jika online, tunggu pemberitahuan dari aplikasi untuk mengambil KTP yang sudah jadi di kelurahan terdekat. 7. Jika offline, datang ke kelurahan dengan membawa surat keterangan pengganti KTP sementara dan tukarkan dengan KTP yang sudah jadi. Jika online,
datang ke kelurahan dengan membawa surat keterangan pengganti KTP sementara dan KTP lama, dan tukarkan dengan KTP yang sudah jadi. Simaklah pembacaan teks prosedur tersebut untuk pengerjaan soal nomor 11 sampai dengan 20. 11. Apa langkah pertama dalam pembuatan KTP? A. Datang ke kantor kelurahan setempat dengan membawa bahan yang dibutuhkan. B. Ikuti proses pengambilan foto dan sidik jari yang dilakukan oleh petugas. C. Tunggu pemberitahuan dari kelurahan untuk mengambil KTP yang sudah jadi. D. Serahkan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada petugas dan tunjukkan dokumen asli jika diminta. Jika membuat KTP online, apa alat pertama yang dibutuhkan? A. Kamera. B. Printer. C. Aplikasi Dukcapil. D. Scanner. Tiga belas. Apa langkah kelima dalam pembuatan KTP secara offline? A. Ikuti proses pengambilan foto dan sidik jari yang dilakukan oleh petugas. B. Terima surat keterangan pengantin KTP sementara dan simpan baik-baik. C. Ambil nomor antrian dan tunggu giliran. D. Serahkan bahan-bahan yang dibutuhkan kepada petugas dan tunjukkan dokumen asli jika diminta. Empat belas. Jika membuat KTP online, apa langkah terakhir yang diperlukan? A. Tunggu pemberitahuan dari aplikasi untuk mengambil KTP yang sudah jadi di kelurahan terdekat. B. Cetak surat keterangan pengantin KTP sementara yang dikirim oleh aplikasi. C. Datang ke kelurahan dengan membawa surat keterangan pengantin KTP sementara dan KTP lama dan tukarkan dengan KTP yang sudah jadi. D. Ambil foto dan sidik jari sesuai instruksi aplikasi. Enam belas. Apa tujuan dari teks tersebut? A. Membuat fotokopi kartu keluarga. B. Memberikan panduan pembuatan KTP. C. Mengurus surat keterangan pindah. D. Menjelaskan alat yang dibutuhkan untuk membuat KTP. Tujuh belas. Apa yang perlu dibawa jika seseorang pindah dari tempat asalnya? A. Surat keterangan hilang. B. KTP asli. C. Surat keterangan pindah. D. Scanner. Delapan belas. Apa yang harus dilakukan jika KTP rusak atau terjadi perubahan data? A. Ambil nomor antrian. B. Tunggu pemberitahuan dari kelurahan. C. Serahkan bahan-bahan ke petugas. D. Bawa KTP asli dan fotokopi. Sembilan belas. Apa yang harus dilakukan jika proses pembuatan KTP dilakukan secara offline setelah mendapat nomor antrian? A. Isi formulir pendaftaran. B. Tunggu pemberitahuan dan kelurahan. C. Serahkan bahan-bahan ke petugas. D. Ambil foto diri dan sidik jari. (20) Apa yang harus dilakukan jika KTP yang sudah jadi diterima? A. Tukarkan dengan surat keterangan pengganti KTP sementara. B. Simpan surat keterangan pengganti KTP sementara. C. Ambil nomor antrian untuk pengambilan KTP. D. Kembali ke kelurahan untuk proses pembuatan ulang. Teks prosedur memperbaiki kipas angin.
Tujuan: memperbaiki kipas angin yang tidak berputar atau berbunyi bising. Bahan dan alat: obeng, kunci pas, pelumas, kain kering atau kanebo, sikat gigi atau kuas. Langkah-langkah: 1. Matikan dan cabut kabel daya kipas angin dari sumber listrik. Pastikan kipas angin dalam keadaan dingin dan tidak bergerak. 2. Lepaskan penutup baling-baling kipas angin dengan membuka baut atau klip yang mengikatnya. Jika penutupnya berputar, putarlah ke arah berlawanan dengan arah jarum jam untuk melepaskannya. 3. Lepaskan baling-baling kipas angin dengan membuka baut atau mur yang menempel pada pin. Pin adalah bagian metal yang berada di tengah baling-baling kipas angin. Simpan baut atau mur tersebut di tempat yang aman agar tidak hilang. 4. Buka penutup motor dinamo kipas angin dengan menggunakan obeng. Hati-hati agar tidak merusak kabel atau gulungan spool yang ada di dalamnya. 5. Periksa kondisi bearing atau bushing kipas angin. Bearing atau bushing adalah bagian yang berfungsi sebagai bantalan untuk pin. Jika bearing atau bushing sudah aus, ganti dengan baru. Jika masih bagus, bersihkan dengan kain kering atau kanebo. 6. Berikan pelumas pada bearing atau bushing kipas angin. Gunakan pelumas yang sesuai dengan jenis kipas angin. Misalnya, minyak, gemuk, atau vaselin. Jangan terlalu banyak atau terlalu sedikit memberikan pelumas. Cukup secukupnya agar pin dapat berputar dengan lancar. 7. Bersihkan kotoran yang menempel pada baling-baling, penutup baling-baling, dan motor dinamo kipas angin. Gunakan kain kering atau kanebo untuk mengelap bagian-bagian tersebut. Gunakan sikat gigi atau kuas untuk membersihkan sela-sela yang sulit dijangkau. 8. Pasang kembali semua bagian kipas angin dengan urutan yang terbalik dari langkah pembongkaran. Pastikan semua baut, mur, dan klip terpasang dengan rapat dan benar. Jangan lupa untuk menghubungkan kabel yang terputus atau lepas. 9. Colokkan kabel daya kipas angin ke sumber listrik dan nyalakan kipas angin. Cek apakah kipas angin sudah berputar dengan normal dan tidak berbunyi bising. Jika masih ada masalah, ulangi langkah-langkah di atas atau hubungi tukang servis kipas angin. Simaklah pembacaan teks prosedur tersebut untuk pengerjaan soal nomor 21 sampai dengan 30. 21. Apa langkah pertama dalam memperbaiki kipas angin? A. Melepaskan penutup baling-baling kipas angin. B. Membuka penutup motor dinamo kipas angin. C. Langsung memberikan pelumas pada kipas angin. D. Matikan dan cabut kabel daya kipas angin dari sumber listrik. Apa kegunaan memberikan pelumas kepada bearing atau bushing kipas angin? A. Agar cepat panas. B. Supaya berbunyi. C. Memperlancar kincir berputar. D. Agar terlihat menarik.
Apa yang harus dilakukan jika setelah membersihkan kipas tetapi masih tidak berputar? A. Mengganti saklar daya. B. Memeriksa kabel listrik dengan multimeter. C. Mengganti baling-baling kipas yang rusak. D. Memeriksa motor kipas untuk kerusakan. (24) Alat apa yang digunakan untuk membersihkan kotoran yang sulit dijangkau pada baling-baling kipas angin? A. Sikat gigi atau kuas. B. Kain pel. C. Obeng. D. Kain yang lembab. (25) Berapa banyak memberikan pelumas agar pin dapat berputar dengan lancar? A. Lebih banyak dari takaran. B. Lebih sedikit dari takaran. C. Secukupnya saja. D. Tidak usah dipakaikan. (26) Bagian yang berfungsi sebagai bantalan untuk pin adalah A. Baling-baling. B. Biring atau bushing. C. Bagian penutup dinamo kipas. D. Bagian pin. (27) Colokkan kabel daya kipas angin ke sumber listrik dan nyalakan kipas angin. Kutipan tersebut merupakan langkah terakhir dari teks prosedur. A. Menghidupkan kipas angin. B. Mencoba kipas angin baru. C. Memperbaiki kipas angin. D. Cara menggunakan kipas angin. (28) Di bawah ini, yang tidak merupakan alat untuk memperbaiki kipas angin adalah A. Pelumas. B. Sikat gigi atau kuas. C. Kunci pas. D. Kabel tis. (29) Apa step pertama dalam memperbaiki kipas angin? A. Antar ke tukang servis. B. Matikan dan cabut kabel daya pada kipas angin. C. Beli baru. D. Melepaskan baling-baling pada kipas. (30) Apa yang harus diberikan pada biring atau bushing pada kipas angin? A. Pelumas. B. Pepsodent. C. Air. D. Garam.